Hello universe, allow me to say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Glory be, we can be here in Halif Effendi YouTube channel. And don't forget to like, comment, and subscribe this video. And let's go, we talk about lexical equivalent. Maybe in translation students or in translation or translator, maybe or would be know about the theme of study. Maybe you know, okay? You can share your improvement when I have mistake to explain about this lexical equivalent in comments, okay? So let's go, we talk about it. Stay tuned. Right. In my understanding, if we have an announcement or information as message or announcement or news, we have, yes, we have know about what does the context from the news, because we maybe want to catch the purpose of the message was sent from someone or by someone. Now, in my idea, lexical equivalent is about how we can consist the context from translation between our language to other language as an item language or a chosen language, or in Indonesian language is like bahasa sasaran yang akan kita terjemahkan. Inilah PR kita bagi para penerjemah. Kita akan berhasil menyampaikan sebuah informasi dalam pemahaman saya jika kita memahami konteks atau terjadi kesejajaran makna dalam penerjemahan itu sendiri. Jadi tekstual kita paham dan konteks kita harus lebih memahaminya, maka akan terjadi kesuksesan dalam menyampaikan informasi. Allow me to give example. Izinkan kakak, izinkan aku untuk memberikan contoh. Jadi di sini kalau kita mau menerjemahkan sebuah informasi ke dalam bahasa sasaran, itu kita tidak hanya menjelaskan atau tidak hanya memahami tentang pemaknaan tekstual itu. Jadi yang pertama atau yang pasti kita pahami bahwa ketika kita menerjemahkan suatu bahasa ke dalam bahasa sasaran, sebuah informasi dari bahasa kita ke bahasa sasaran adalah kita tidak menggunakan penerjemahan tekstual sama sekali. If we want to translate some information from our language on our mother language to other or several languages, we don't use textual translation language so much. We don't use it so much. Then number 2, we have to or we can use relative lexical equivalence words. Kita bisa menggunakan kata-kata yang dimana ini relatif atau tidak kalah penting untuk kita memudahkan diri atau memudahkan pengetahuan kita, atau bahasa gampang adalah kita bisa menggunakan pemahaman kita dengan bahasa-bahasa tertentu yang mana bisa kita gunakan dalam sesi penerjemahan itu dimulai. Yang pertama, kita bisa menggunakan sinonim.
or we can remain synonyms words. In example, English is righteous or holiness or highness. Kita bisa menggunakan contoh. Yang pertama, kita mengutamakan kata-kata yang sesuai atau sinonim. Persamaan kata untuk membantu kita atau memudahkan bahasa pempraktek atau orang yang cakap dengan bahasa lain, ya, lawan bicara kita dengan bahasa yang lain, itu menghadapi konteks yang kita sampaikan. Example atau dengan contoh, bahasa Inggris itu adalah bahasa yang mulia, bahasa yang baik. Second, we can negating antonyms. Yang kedua adalah kita memang menggunakan antonim, tetapi kita menggunakan antonim yang halus. Cara menyanggahnya dengan cara yang halus tentu. Itu termasuk. Tetapi kita kembali kepada konteks. We can return to the context from really translation session pada sesi penerjemahan yang sesungguhnya. We can get example. Kita dapat sebuah contoh. We can say jelek into not good. Contohnya, kita bisa bilang tidak bagus, tidak baik untuk menggantikan kata jelek. The next way, dengan cara berikutnya, we can use reciprocal lexical items. In example, we have one sentence. John gave me hat into I received hat from John. Dengan cara berikutnya kita bisa mengubah susunan kalimatnya seperti kita mengubah kalimat yang aktif menjadi kalimat pasif, tetapi tidak menggunakan by. Kita hanya menggunakan past tense. Misalkan Johnny memberiku topi. Saya ulangi, kakak ulangi. Johnny memberiku kopi. Kita ubah menjadi kopi ini aku dapatkan dari Johnny. Seperti itu. Next way, we can use generic specific words. Cara berikutnya adalah kita bisa menggunakan kata-kata yang spesifik dalam penerjemahan sebagai perwakilan konteks pada sebuah informasi. Allow me to give example it. We can use eat, ate, or eaten untuk to say makan. Kakak mohon izin memberikan contoh. Misalkan kita menyebut makan. Itu adalah kata yang lebih gampang untuk mewakili kata mengunyah dan menelan. Jadi penerjemah memberikan sugesti kepada orang dengan bahasa lain untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dengan bahasa kita, dengan bahasa yang lebih mudah atau dengan kata yang mampu mewakilkan seluruh rangkaian perbuatan. Misalkan tiga kata kerja kita wakilkan atau kita simpulkan dengan satu kata kerja. Seperti tadi, mengunyah, menelan
kita wakilkan dengan kata makan. Next way, we can use secondary or figurative languages. We can take or we can get example. Hypocrite. Hypocrite, we can translate it as two hearts or man with two mouths in Nigerian languages. Langkah berikutnya, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa figuratif atau kiasan yang seperti yang kita gunakan dalam berpuisi. Misalkan hypocrite tadi. Hypocrite dalam bahasa Indonesia adalah munafik. Tetapi jika kita melihat hypocrite ini terjemahkan dalam bahasa Inggris hasil dari penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Nigeria, bahasa Nigeria ke bahasa Inggris, itu man with two mouths, laki-laki dengan dua mulut. Demikianlah. So, how we can take the context in the translation session, but we unknown to the information, maybe or we have to use or choose by these ways. Bagaimana sih kalau misalkan kita lagi menerjemahkan sebuah informasi tapi kita nggak tahu sama sekali konteks yang ada dalam informasi itu? Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa atau kita bisa menggunakan cara-cara berikut. First, important from us, maybe it is important for us that when we start or we begin the translation session, we can use or we can choose the types or models of translation contextually from form, emphasis in my aim, form, emphasis, or function, emphasis. Ini ada catatan lagi untuk kita sebagai penerjemah bahwa jika kita mau melaksanakan penerjemahan, kita bisa memilih satu dari dua jenis. Satu dari dua jenis. Yang pertama adalah kita menggunakan penerjemahan yang formal, atau yang kedua kita menggunakan penerjemahan fungsional. We can use words that is relevant, but we can spell carefully. When we cannot catch the concepts from the information that we get. Example, we can get from form IFORM emphasis. We can see about ICEA. We can say flat water in New Guinea. In New Guinea,
English, oke. Contoh yang pertama dari penerjemahan secara formal, yaitu kita bisa menggunakan kata untuk mengartikan pantai atau laut. Laut atau pantai kita artikan sebagai lautan dangkal. Pantai adalah lautan dangkal. Karena kita yakin, kita sekarang sudah mulai mengerti, pantai tidak sama dengan teluk dan selat. Walaupun sama-sama perairan. Itu menurut saya. Lalu, lautan dangkal atau pantai tidak sama dengan samudra. Jadi kita bisa artikan pantai sebagai lautan dangkal. Atau juga sekarang kita bisa sering mendengar, jangan mendekati misalkan 10 km dari bibir pantai. Bibir pantai berarti itu adalah perbatasan antara daratan dengan lautan dangkal. Itu menurut saya, itu menurut kakak. In English, we can say sea, as a flood water, because we know that sea and ocean were different. Because ocean has strange, but sea or beach, sea is beach. Sea is according to beach in my knowledge, in my understanding. The next example, we say from a function emphasis. Yang kedua adalah contoh penerjemahan secara fungsional. In Mexico, we can say centurion is a leader of army that give rules or lead 100 soldiers. Okay, in example, maybe in my knowledge, dalam pengetahuan saya, kalau dalam bahasa Indonesia, penerjemahan fungsional seperti ini. Letnan adalah pemimpin tentara yang memimpin 1000 tentara. Karena dia lebih tinggi dan bahkan dia punya jabatan gitu ya. Seperti itu. Last part from me, atau paling akhir dari kakak atau dari saya adalah, kalau kita menemukan sebuah masalah dalam sesi penerjemahan, kita bisa fokus kepada keywords atau kata-kata kunci. Mengapa? Dalam pemahaman kakak, dalam pemahaman saya, kata-kata kunci itu terkadang sifatnya tematik. Jadi kalau kita menemukan kata kunci, ini adalah sesi penerjemahan paling ringkas, atau cara paling ringkas dalam kita menuntaskan sebuah penerjemahan. Misalkan kita mengatakan memasak, kita bisa sejajarkan dalam kata kunci. Kita bisa menggunakan kata kunci memasak adalah fotosintesis pada konteks-konteks tertentu. Misalkan kita tidak mungkin mengatakan daun-daun itu sedang memasak ketika matahari ada di atas kepala kita jam 9 pagi misalkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa daun-daunnya sedang masak, tetapi lebih kepada daun-daun itu sedang fotosintesis. We can use keywords in some problems in lexical equivalent when we cannot meet it. Contextually, we can use keywords because they are sometimes
thematic in any context, in little context, okay, little of minor of majors translation contextually. In example, we can say to cook. We cannot say any leaves to cook at 9 morning, but we can use any leaves to photosynthesis at 9 morning. If enough from me, important we can say be careful to do translate, or we can be careful to translate contextually to according to textual and contextual. Enough from me, thank you, see you tomorrow and see you in next change. Yang penting dari kita adalah berhati-hati dalam menerjemahkan sebuah informasi secara kontekstual, karena orang-orang lebih mudah untuk mencari kontekstual daripada tekstual. Sekian dari Kakak Haris. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. See you. We apologize. Kakak mohon maaf jika ada kesalahan, dan silahkan komentar, sebarkan, sukai video ini, dan berlangganan di channel YouTube ini. Sampai jumpa. See you, Our Highness. See you, whole universe.